Halo, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas soal-soal P3K dengan tema kompetensi manajerial. Seorang pasien bertanya tentang manfaat obat yang baru saja direkomendasikan untuknya. Ia mengaku sudah mendapat penjelasan sebelumnya, tapi kurang memahami penjelasan tersebut. Yang Anda lakukan: A. Memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. B. Menjawab dengan sangat detail dan panjang agar pengunjung paham. C. Mengusulkan untuk mencari tahu dari sumber lain seperti internet karena bahasa yang digunakan biasanya ringan dan sederhana. D. Menjawab sekedarnya karena meyakini penanya akan sulit memahami penjelasan saya. Nah, di soal ini disebutkan bahwa pasien ini sudah mendapat penjelasan, namun dia masih kurang memahami penjelasan tersebut. Soal di atas berkaitan dengan kemampuan kita dalam berkomunikasi. Bagaimana kita menyederhanakan topik yang rumit dan sensitif sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diterima oleh orang lain, terlebih kita sebagai pelayanan publik. Jadi, jawaban dengan poin yang tertinggi adalah jawaban yang A, memberi penjelasan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Rumah sakit tempat Anda bekerja mendapatkan sorotan media karena dianggap kurang maksimal memberi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai pimpinan, apa sikap Anda? A. Mendengar saran dan masukan salah satu pegawai yang bisa saya andalkan menghadapi kasus tersebut. B. Segera memberi klarifikasi kepada media bahwa hal tersebut hanya sebatas tuduhan tanpa bukti. C. Segera melaksanakan rapat, dengarkan pendapat di jajaran pimpinan guna merespon berita tersebut dan menyusun langkah perbaikan. D. Mengabaikan berita tersebut karena yakin ada pihak yang sengaja menjatuhkan. Baik teman-teman, setting di soal ini adalah rumah sakit dan teman-teman sebagai pimpinan di rumah sakit tersebut, bagaimana sikapnya menghadapi masalah yang ada di tempat teman-teman bekerja. Nah, soal ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam pengambilan keputusan di sini sebagai pimpinan. Kita bisa memilih, mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan terlebih dahulu dalam mencari solusi sebelum kita mengambil keputusan. Jadi, jawaban dengan poin yang tertinggi adalah yang C. Segera melaksanakan rapat, dengar pendapat di jajaran pimpinan guna merespon berita tersebut dan menyusun langkah-langkah perbaikan. Jadi kita jangan terbawa emosi, tetap tenang, jangan panik supaya kita bisa berpikir dingin dan kita kumpulkan terlebih dahulu informasi-informasi yang kita butuhkan sebelum kita mengambil keputusan. Setiap hari, ramai pengunjung mengantri di instansi Anda bekerja sehingga terjadi penumpukan antrian. Bahkan biasanya ada yang tidak mendapatkan kursi saat menunggu. Apa tindakan Anda? A. Mengusulkan pembatasan pengunjung di jam tertentu. B. Memprioritaskan lansia jika terjadi kepadatan pengunjung. C. Mengusulkan penambahan fasilitas ruang tunggu. D. Cukup meminta maaf kepada pengunjung atas ketidaknyamanannya. Nah, soal ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam pengambil keputusan. Kita perlu mempertimbangkan kemungkinan solusi yang dapat diterapkan dalam pekerjaan yang biasa kita lakukan berdasarkan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan. Kita bisa mengusulkan kepada pimpinan kita supaya adanya penambahan fasilitas ruang tunggu. Jadi jawaban dengan poin yang tertinggi itu yang C. Sebagai pegawai bagian pelayanan, Rara dituntut menciptakan program peningkatan pelayanan berdasarkan hasil interaksi dengan pengguna layanan. Langkah yang paling tepat yang dilakukan Rara adalah A. Mencatat setiap keluhan yang masuk untuk bahan perbaikan. B. Melakukan perbaikan seadanya dan menunggu reaksi atau usulan dari pengguna layanan. C. Melaksanakan survei layanan dengan memanfaatkan media luring dan daring. D. Menyediakan sarana aduan dan aspirasi di ruang lobi. Soal ini berkaitan dengan kemampuan kita dalam memberikan pelayanan kepada publik. Kita harus melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan. Dalam hal ini adalah sebagai publik,
kita bisa memanfaatkan kemudahan dan kemajuan teknologi saat ini dengan melaksanakan survei layanan dengan memanfaatkan media luring dan daring supaya kita bisa mengetahui bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan, apakah kebutuhan-kebutuhan atau permintaan yang mereka inginkan dari layanan yang bisa kita berikan. Jadi, poin dengan jawaban yang tertinggi adalah yang C. Melaksanakan survei layanan dengan memanfaatkan media luring dan daring. Seorang ibu yang sedang bersama anak 5 tahun terlihat kebingungan menggunakan mesin pengambil nomor antrian. Apa yang Anda lakukan? A. Mengamati dari jauh dan membantu ibu tersebut ketika meminta bantuan. B. Segera mendatangi ibu tersebut dan menawarinya bantuan. C. Meyakini bahwa setiap pengunjung dapat mengatasi masalahnya secara mandiri. D. Segera membantu pengunjung sembari mengajarinya menggunakan alat tersebut. Sama ya teman-teman, soal ini menilai bagaimana kemampuan kita dalam melayani kebutuhan, permintaan, dan keluhan pemangku kepentingan atau publik atau masyarakat dalam hal ini. Nah, jika kita melihat kondisi tersebut, di mana ada seorang ibu bersama anaknya terlihat kebingungan bagaimana cara mengambil nomor antrian, kita sebagai pelayan publik, kita segera membantu pengunjung tersebut sembari mengajarinya menggunakan alat tersebut. Jadi, jawaban dengan poin yang tertinggi adalah yang D. Jadi, tidak perlu kita menawarinya lagi bantuan, tapi kita langsung segera datangi, kita bantu, kita ajari bagaimana cara menggunakan alat tersebut, supaya nanti ketika ibu tersebut datang kembali ke tempat kita, ibu tersebut sudah bisa menggunakan fasilitas yang ada di tempat kita bekerja. Dalam hal ini adalah mesin pengambil nomor antrian. Demikian contoh soal-soal terkait dengan kompetensi teknis manajerial. Semoga teman-teman lolos P3K tahun ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan info terkait soal-soal P3K dan info-info terupdate dari P3K tahun 2022 ini. Di kolom deskripsi sudah ada channel Telegram kita, di mana teman-teman bisa sharing, teman-teman bisa mengikuti tryout terkait persiapan P3K tahun 2022 ini. Semangat dan semoga teman-teman sukses!